Tujuan percobaan: mengukur besar koefisien gesek kinetis sebuah benda. B. Alat dan bahan: 1. Laptop. 2. Simulasi pad. C. Langkah kerja: 1. Persiapan. A. Klik dan buka link simulasi pad Force and Motion Basic berikut. B. Pilih menu friction dan centang semua kotak keterangan seperti pada gambar berikut. C. Sebelum memulai, kondisikan benda tidak mengalami gesekan dengan mengatur tombol pause terlebih dahulu. Aktivitas 1. Permukaan licin. A. Atur gaya tetap 150 Newton dan geser pengaturan friction sedikit ke kiri mendekati noun. B. Kemudian gunakan massa sebesar 40 kg lalu klik mulai. C. Perhatikan friction force setelah mendekati atau mencapai 40 meter per second. Klik pause dan amati berapa besar gaya geseknya. D. Hitung berapa gaya normalnya menggunakan rumus N atau gaya normal sama dengan M atau massa benda dikali dengan G atau percepatan gravitasi. E. Hitung berapa koefisien gesek kinetisnya menggunakan rumus mu atau koefisien kinetis sama dengan Fk atau gaya gesek dibagi N atau gaya normal. Isikan data pada tabel 1. F. Tekan tombol reset untuk percobaan selanjutnya. G. Ulangi langkah tadi A sampai F untuk besar massa yang diubah-ubah. Ini adalah tabel pada percobaan dari aktivitas 1. Tabel 1, permukaan licin. Yang pertama, benda yang massanya 40 kg, gaya yang bekerja sebesar 150 Newton, gaya gesek kinetiknya sebesar 13 Newton, gaya normalnya sebesar 400 Newton, dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,0325. Yang kedua, benda yang massanya 50 kg, gaya yang bekerja sebesar 150 Newton, gaya gesek kinetiknya sebesar 17 Newton, gaya normalnya sebesar 500 Newton dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,034. Yang ketiga, benda yang massanya 80 kg, gaya yang bekerja sebesar 150 Newton, gaya gesek kinetiknya sebesar 27 Newton, gaya normalnya sebesar 800 Newton dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,03375. Yang keempat, benda yang massanya 90 kg, gaya yang bekerja sebesar 150 Newton, gaya gesek kinetiknya sebesar 30 Newton, gaya normalnya sebesar 900 Newton dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,033. Yang kelima, benda yang massanya 100 kg, gaya yang bekerja sebesar 150 Newton, gaya gesek kinetiknya sebesar 34 Newton, gaya normalnya sebesar 1000 Newton dengan koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,034. Aktivitas 2 pada permukaan kasar. Pertama, atur gaya tetap 250 Newton dan geser pengaturan friction kembali ke tengah. Kemudian, gunakan massa sebesar 40 kg, lalu klik mulai. Perhatikan friction force. Setelah mendekati atau mencapai 40 meter per second, klik pause dan amati berapa besar gaya geseknya. Lalu, hitunglah berapa gaya normalnya menggunakan rumus N sama dengan M dikali G. Lalu, hitunglah berapa koefisien gesek kinetisnya menggunakan rumus mikro K sama dengan Fk dibagi N. Lalu, isikan data pada tabel 1. Kemudian, tekan tombol reset untuk percobaan selanjutnya. Ulangilah langkah A hingga F untuk besar massa yang diubah-ubah. Berikut adalah tabel hasil dari aktivitas 2. Pada tabel ini dapat dilihat ketika massa benda sebesar 40 kg diberi gaya sebesar 250 Newton akan menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 75 Newton, gaya normal sebesar 400 Newton, dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1875. Lalu ketika massa benda sebesar 50 kg diberi gaya sebesar 250 Newton, maka akan menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 94 Newton, gaya normal sebesar 500 Newton, dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,188. Kemudian ketika massa benda sebesar 80 kg diberi gaya sebesar 250 Newton, maka akan menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 150 Newton, gaya normal sebesar 800 Newton, dan koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1875.
Lalu ketika massa benda sebesar 90 kg diberi gaya sebesar 250 Newton, maka akan menghasilkan gaya gesek kinetik sebesar 169 Newton, gaya normal sebesar 900 Newton, dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,188. Dan ketika massa benda sebesar 100 kg diberi gaya sebesar 250 Newton, maka tidak menghasilkan gaya gesek kinetik dan tidak memiliki koefisien gesek kinetik. Mengapa? Karena benda tersebut sudah terlalu berat sehingga tidak dapat bergerak atau bergeser. Namun benda ini tetap memiliki gaya normal sebesar 1000 Newton. Terdapat perbedaan besar koefisien gesek pada permukaan yang licin dan kasar. Karena pada permukaan kasar, benda menjadi lebih sulit untuk didorong sehingga gaya geseknya menjadi lebih besar yang menyebabkan gerak benda yang akan lebih lambat. Dan ketika gaya geseknya besar, maka koefisien gesek kinetiknya akan semakin besar juga. Sedangkan pada permukaan yang lebih licin pada benda menjadi lebih mudah untuk didorong sehingga gaya geseknya lebih kecil yang menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan ketika gaya geseknya kecil, maka koefisien gesek kinetiknya akan semakin kecil. Hal ini juga dipengaruhi oleh besar gaya yang diberikan pada benda tersebut. Hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal berbanding lurus. Hal ini dapat dilihat dari rumus mikro K sama dengan gaya gesek dibagi dengan gaya normal. Gaya gesek sama dengan mikro dikali gaya normal, maka dari rumus di atas, hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal adalah berbanding lurus. Artinya semakin besar gaya normal, maka akan semakin besar pula gaya gesek pada benda. Berikut ini adalah gambar grafik hubungan antara gaya gesek atau FK dengan gaya normal atau N kapital. Nah, ini adalah gambar grafik hubungan gaya gesek dengan gaya normal pada permukaan yang licin. Berikut ini adalah gambar grafik hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal pada permukaan kasar. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil praktikum kami ini, yaitu 1. Gaya gesek statis adalah gaya yang ditimbulkan dari adanya sentuhan dari dua permukaan benda yang diam. Yang kedua, gaya kinetik adalah gaya yang ditimbulkan dari adanya sentuhan dari dua permukaan benda yang bergerak. Dan yang ketiga adalah jika suatu permukaan semakin licin, maka akan semakin kecil gaya gesek pada benda dan semakin kecil pula koefisien gesek pada benda. Sedangkan jika suatu permukaan semakin kasar, maka gaya gesek yang diberikan pada benda akan semakin besar dan akan semakin besar pula koefisien gesek pada benda. Yang keempat adalah hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal adalah berbanding lurus. Artinya, semakin besar gaya normal, maka akan semakin besar pula gaya gesek pada benda. Yang kelima adalah, jika gaya yang bekerja pada benda sama atau kurang dari gaya gesek statis benda, maka benda tersebut tidak akan bergerak. Sekian, terima kasih.